Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Wasatriani dengan NIM F1G1 24024 dari program studi ilmu komputer. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban soal UTS mata kuliah sistem operasi. Soal yang pertama yaitu diminta untuk menjelaskan definisi dari pointer dan program counter serta perbedaan keduanya. Jadi, pointer merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu data atau instruksi. Sedangkan program counter adalah register khusus pada CPU yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Perbedaannya yaitu pointer bersifat umum dan digunakan dalam pemrograman untuk menunjuk ke suatu alamat memori. Sedangkan program counter khusus digunakan oleh CPU untuk mengatur alur eksekusi program. Soal yang kedua yaitu pengertian dari heap dan stack. Heap dan stack merupakan bagian dari memori yang digunakan dalam proses. Stack adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara seperti variabel lokal atau parameter fungsi. Stack ini bekerja dengan metode last in first out. Sedangkan heap adalah memori yang digunakan untuk alokasi dinamis, yaitu memori yang dialokasikan saat program berjalan. Perbedaannya adalah stack bersifat otomatis dan terstruktur, sedangkan heap lebih fleksibel tetapi harus dikelola secara manual. Oke, di sini kita lanjut ke soal nomor 3. Yang pertama itu diminta untuk mengetahui waiting average dan TAT average. Nah, jadi di sini ada sebuah proses CPU di mana ada proses waktu datang, CPU burst dan prioritas. Dan di sini untuk menghitung waiting time average sama TAT average itu saya menggunakan susunan SJN, di mana dengan susunan menyesuaikan BT atau CPU burst terkecil dari yang pertama kali datang. Di sini kita mulai dari P1 karena waktu datangnya itu 0. Nah, jadi di sini kita mulai dari P1 dengan CPU burst-nya 7, kemudian lanjut ke yang terkecil P3, P5, P2, P4 hingga P3. Nah, kemudian ada completion time-nya atau waktu total dari semua proses yang telah dilakukan. Yang pertama ada 7, karena di sini waktunya ada 7, kemudian proses kedua 10, 10 tambah 4, 14, 14 tambah 5, 19, 19 tambah 6, 25. Kemudian ada TAT atau turnaround time. Rumusnya itu dari situ dikurang antrian atau waktu datang atau AT. 7 dikurang 0 itu 7, 10 kurang 6, 4, 14 kurang 2, 12, 19 kurang 5, 14, serta 25 kurang 4 itu 21. Total dari TAT sendiri itu ada 58. Kemudian ada waiting time, di mana rumusnya itu TAT dikurang BT. TAT-nya tadi, TAT-nya itu 7 dikurang BT-nya 7, 7 kurang 7 itu 0, 4 kurang 3 itu 1, 12 kurang 4 itu 8, 14 kurang 5 9, serta 21 dikurang 6 itu 15. Jadi total dari waiting time-nya itu 33. Nah, untuk mengetahui waiting time rata-rata atau TAT rata-rata itu dengan jumlah totalnya dibagi dengan jumlah proses. Nah, jadi di sini jumlah total TAT jumlah total waiting time itu 33. Jadi 33 dibagi 5 karena prosesnya ada 5 itu 6,6. Kemudian untuk TAT itu ada 58, totalnya dibagi dengan 5 itu hasilnya 11,6. Oke, selanjutnya ya untuk lanjutan nomor 3 yaitu diminta untuk menggambar Gantt-chartnya. Nah, di sini kan proses awalnya itu CPU-nya itu P1 CPU burst-nya 7, kemudian 4, 6, 5, 3. Nah, kalau SCN ini, algoritma SCN ini dia mengurutkan dari CPU burst atau burst time yang terkecil dari pertama datang. Nah, seperti yang saya bilang di awal, karena di sini 7 itu pas posisinya waktu datangnya 0 atau belum ada yang datang, jadi di sini disimpan di yang pertama. Kemudian pas waktu sudah datang itu diurutkan dari yang terkecil, yaitu dari 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk Gantt-chartnya ini seperti ini, prosesnya itu terurut dari P1 sampai P5. Hanya waktu untuk pewarnaan pada prosesnya ini 1, 2, 3 itu merupakan satuan waktunya burst time. Nah, untuk proses pertama di sini di CPU burst-nya 7, maka di sini kita pakai 7 kolom. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang proses yang kedua ada P5. P5 itu nilai burst time-nya 3. Jadi di sini P5 nilai 3. Kemudian ada P2 itu dengan nilai burst time-nya 4 yang ini. Kemudian ada P4 dengan nilai burst time-nya itu 5. Dan yang terakhir ada P3 dengan nilai burst time-nya itu
6. Jadi seperti ini kira-kira gambaran Gantt chart-nya untuk menggunakan algoritma SJN. Untuk soal yang keempat, yaitu mengenai pegging dan segmentation, di mana pada soal keempat ini ada kasus di mana laptop memiliki RAM 8 GB dan aplikasi membutuhkan RAM 5 GB. Yang pertama diminta menjelaskan bagaimana pegging dan segmentation mengelola memori untuk aplikasi tersebut. Pegging membagi memori menjadi blok-blok kecil dengan ukuran tetap yang disebut dengan page, sehingga memori dapat digunakan tanpa harus bersebelahan. Sementara segmentation membagi memori berdasarkan bagian logis seperti kode, data, dan stack. Kemudian yang kedua, diminta untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Untuk kelebihan, pegging adalah tidak terjadi fragmentasi eksternal, tetapi bisa terjadi fragmentasi eksternal. Sedangkan segmentation lebih fleksibel karena sesuai struktur program, tetapi bisa menyebabkan fragmentasi eksternal. Kemudian yang ketiga diminta untuk menjelaskan jika kita sebagai perancang sistem operasi, metode apa yang akan dipilih serta jelaskan. Jika saya sebagai perancang sistem operasi, saya akan memilih pegging karena lebih efisien dalam penggunaan memori dan lebih mudah dikelola oleh sistem. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjawab soal yang nomor 5, yaitu tentang command prompt, di mana di sini saya akan masuk ke command prompt laptop dengan menekan Windows R, kemudian klik CMD lalu klik OK. Nah, di sini saya langsung masuk di file user dan HP yang merupakan nama laptop saya. Nah, di sini saya akan membuat suatu folder yang bernama nama saya dengan menggunakan Magdir Anissa. Nah, kemudian saya akan masuk ke folder tersebut dengan menggunakan perintah cd. Nah, di sini saya akan membuat folder lagi yang bernama NIM saya, yaitu F1 I124.024. Nah, di sini kemudian kita masuk ke lokasi tersebut dengan menggunakan perintah cd lagi. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membuat suatu file txt yang berisi kata-kata hari ini. Jadi kita menggunakan perintah echo, terus kita masukkan kata yang kita masukkan itu kata-kata hari ini. Ini kemudian saya beri nama hari.txt. Nah, kemudian kalau kita lihat menggunakan perintah dir, maka di dalam folder F1G124 ini ada file txt yang bernama hari. Nah, di sini saya disuruh mengedit lagi kata-kata isi dari folder txt hari ini dengan kata lain. Misalnya di sini caranya itu sama menggunakan echo, hanya kita ganti di sini kata-katanya menjadi kata-kata hari itu. Kemudian enter. Nah, di sini kalau kita melihat ke program files Anissa, nah di sini ada file isinya itu kata-kata hari itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.